Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan. Tentu kita bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan masih tetap menjaga dan memelihara kehidupan kita bersama. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk meninggikan dan memuliakan akan nama Tuhan. Dengan sikap berdoa, kita datang kepada Tuhan, meninggikan dan menguduskan Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, datang Tuhan. Dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku bersungkur dan berseru, Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu, menyembah-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini saatnya kita datang memuliakan dan mengagungkan akan nama-Nya. Mari kita menyembah Tuhan, sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan, supaya kebesaran dan kasih-Nya menyertai kehidupan kita. Kudus-kuduslah Tuhan, kuduskanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara dengan sikap berdoa, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Menyembah Tuhan, sembah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Oh haleluya. Kuduslah Tuhan, kudus, kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kudus.
Kuduslah Tuhan Allah semesta, bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami tinggikan, kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang mengkhususkan waktu ini untuk menyembah, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Kami menyerahkan persekutuan kami, ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Jadilah kiranya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, disilakan untuk duduk kembali. Mari kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 265. Dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 265. Kasihnya tak terduga, tak dapat dituliskan. Tertinggal dari bintang hingga ke dunia. Kasih-Nya tak terduga dan tak dapat dituliskan. Tertinggal dari bintang sehingga ke dunia. Akan ada artinya kasih-Nya anak dahulu dikurniakan terus yang berdosa. Kasih-Nya tak terduga betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saling zaman lalulah tata dunia hancur lebur, dan yang tak mau berdoalah minta gunung menimpanya. Tetap teguh kasih-Nya sungguh tak terduga. Anugerah-Mu yang teruskan tetap hidup saleh. Kasih-Nya tak terduga betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh. Selalu langit pun jadilah kertas, dan tiap batang pun kalah, dan tiap orang menulis. Lalu menulis kasih
kita membaca pengakuan iman Gereja KIPAI. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia yang sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan dulu. Bapak, Ibu, Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita akan menaikkan syafaat kita pada pagi hari ini. Adapun pengucapan syukur jemaat pada pagi hari ini, yang pertama kita bersyukur bersama adik kita atau saudara kekasih kita Iteng atau Michael yang pada beberapa hari yang lalu dalam minggu ini berulang tahun yang ke-17 tahun. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Juga kita bersyukur karena pada hari Kamis kemarin pada kurang lebih jam 11 malam Ibu Fransina Rising sudah menjalani proses persalinan dengan baik, dan bayi yang dilahirkan dalam keadaan sehat dan dalam pertolongan Tuhan. Kemudian kita juga bersyukur tentu karena semua jemaat senantiasa di dalam lindungan dan kasih Tuhan. Kita boleh kuat dan sehat sampai hari ini, semua itu karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dan yang menjadi bahan doa kita adalah kita mendoakan jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kita mendoakan untuk jemaat Tuhan yang ada di luar kota Makassar. Kita mendoakan anak-anak kita dalam masa pendidikan, juga yang ada di persekutuan kaum muda yang dalam masa pendidikan mereka, kita doakan. Kemudian kita mendoakan untuk kegiatan gereja kita di tempat ini, supaya kita dalam waktu dekat ini boleh kembali berkumpul bersama-sama dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat hati kita dan kita berdoa. Kepada Tuhan kami datang mengucap syukur, di mana Tuhan memberikan waktu yang terbaik bagi kami, memberikan kesempatan untuk menikmati dan merasakan bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, memberikan kami kuat dan sehat. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini bersama dengan seluruh jemaat-Mu, dimanapun jemaat-Mu berada, di tempat mereka masing-masing, di rumah mereka masing-masing, kami bersyukur bahwa kami ada sebagaimana ada dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur dalam pelayanan kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Ada adik kekasih kami Michael atau Iteng yang dalam minggu ini
Tuhan pertambahkan usia sehingga boleh genap 17 tahun. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan kasih setiamu bagi adik kekasih kami. Tentu dengan harapan bahwa dengan bertambahnya usia, Engkau senantiasa hadir dalam kehidupannya dan memberkati dia supaya lebih dewasa, bertambah di dalam iman, tunduk dan takut kepada Tuhan, menghormati orang tua, dan juga tetap setia di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Juga kami datang bersyukur kepada Tuhan pada hari Kamis yang kemarin sekitar pukul 11 malam. Ibu kekasih Fransina Rising telah melewati proses persalinan dengan baik, dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan, sehingga telah melahirkan. Itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan bagi ibu kekasih. Kami bersyukur karena hari ini tengah menjalani masa pemulihan dan juga bayi yang telah dilahirkan dalam keadaan sehat, semua karena pertolongan dan pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami juga datang bersyukur bersama dengan seluruh jemaat-Mu, di mana Engkau senantiasa hadir dan memberkati mereka, khususnya dalam minggu ini, nyata pertolongan Tuhan, sehingga kuat dan sehat tetap dimiliki, dirasakan oleh setiap jemaat-Mu. Dan karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami datang membawa kehidupan kami pribadi lepas pribadi di hadapan hadirat-Mu. Tuhan memimpin dan menyertai kehidupan kami, supaya kehidupan pribadi kami senantiasa merindukan hadirat Tuhan, senantiasa mencari dan mempermuliakan nama Tuhan, supaya di dalam kehidupan ini Tuhan, Engkaulah yang menjadi tempat di mana kami menyandarkan seluruh pergumulan-pergumulan kehidupan kami, seluruh harapan-harapan kehidupan kami, seluruh hidup kami ini, biarlah dapat mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Kami datang berdoa pada pagi hari ini bersama dengan jemaat-Mu untuk mereka yang terbaring sakit, baik mereka yang terbaring sakit di rumah sakit, bahkan juga bagi mereka yang terbaring di rumah mereka masing-masing. Kami sungguh terus menggumuli buat Oma Kekasih Agustina Ambu atau Oma Sambano. Tuhan menolong dan memberkati Oma Kekasih ini, supaya dalam usia yang sudah lanjut, sakit yang dialami boleh dan dapat lebih setia kepada Tuhan, iman senantiasa melekat kepada Tuhan. Berdoa bagi keluarga yang mendampingi dalam menjalani usia lanjut dan juga dalam keadaan sakit ini, supaya keluarga tetap diberikan kesetiaan, kesabaran untuk menjaga dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi Oma Kekasih. Juga kami datang berdoa bagi Oma Kelepe, Tuhan juga menolong dan memberkati dalam usia lanjut. Kami terus berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan di dalam Tuhan. Kami juga datang berdoa bagi hamba-Mu Bapak Yohanes Kupang, yang dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit, juga hamba-Mu ini dalam pergumulan secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan hadir dan memberikan kekuatan, kesehatan di dalam Tuhan, sehingga boleh disehatkan kembali dan boleh menunaikan aktivitas tugas-tugasnya di hadapan hadirat Tuhan. Juga kami datang mendoakan bagi Ibu Rising yang juga sering gangguan pada kesehatannya, supaya Tuhan menolong dan memberkati, supaya hamba ini diberikan kuat dan sehat di dalam Tuhan. Kami juga terus mendoakan bagi hamba-Mu Ibu Ampak bersama dengan saudara kami Bapak Resa,
yang juga sering dalam gangguan kesehatan. Kami berdoa supaya Tuhan menjamah bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Yesus, mereka boleh dikuatkan, dipulihkan, dan disembuhkan. Kami juga datang berdoa bagi hamba Ibu Yohana Tampe yang juga sering, bahkan sampai hari ini, masih terus mengkonsumsi obat untuk bertahan menghadapi sakit penyakit. Kami berdoa supaya Tuhan menolong dan memberikan kekuatan dan kesehatan di dalam Tuhan. Juga kami berdoa bagi Ibu Tandung yang juga dalam kelemahan tubuh, supaya Tuhan menolong dan memberkati dengan kekuatan kesehatan di dalam Tuhan. Sakit yang dialami khususnya pada bagian kepala, Tuhan akan memberikan pemulihan, kesembuhan di dalam Tuhan. Hamba-Mu Ibu Meli, kami berdoa supaya Tuhan juga menolong dan memberkati dalam kondisi tubuh yang sakit, bahkan secara psikologi juga mengalami kelemahan. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan pemulihan, kekuatan, dan kesehatan di dalam Tuhan. Kami juga datang berdoa, ya Tuhan, mendoakan jemaat-Mu, khususnya kami teringat untuk hamba-Mu Oma dari Ibu Simon Rengen yang sampai hari ini terbaring sakit di rumah dan sedang menjalani perawatan. Berdoa supaya Tuhan dengan kekuasaan dan pertolongan Tuhan boleh dapat dijamah. Kekuatan dan pimpinan Tuhan akan memberikan pemulihan sehingga boleh pulih di dalam Tuhan. Kami berdoa supaya keluarga dengan setia, dengan hati yang dekat kepada Tuhan, sehingga bersama-sama mereka boleh menyerahkan yang terbaik di dalam Tuhan, supaya apa yang menjadi harapan keluarga boleh dapat dipulihkan, dikuatkan, disehatkan kembali. Pada hari ini kami juga datang berdoa bersama dengan jemaat-Mu yang sementara bertugas di luar kota Makassar. Tuhan memberkati mereka yang diantaranya ada Bapak Agustinus Tamu yang bertugas di sekitar Palopo dan Tanah Toraja. Kami mendoakan bagi Bapak Chandra yang sementara bertugas di daerah Bali. Kami berdoa bagi hamba-Mu Bapak Yunus Kanan yang bertugas di daerah Papua di Tambak Freeport. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Markan Masau yang bertugas di daerah Jakarta. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Ruben Kebana yang ada dan bertugas di kota Manado. Kami berdoa bagi hamba-Mu Bapak Hendrik yang bertugas di daerah Surako dan Gondula. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Eliezer Tandisindi yang bertugas di daerah Papua. Kami berdoa bagi hamba-Mu Ibu Neci yang ada di Mamuju. Kami berdoa bagi saudara kami kita bersama dengan suami yang ada di Madiun dan saudara kami Siti yang ada di Jakarta. Kami terus mendukung di dalam doa bagi hamba-Mu Bapak Paulus Samba atau Bapak Jessica yang ada di Surago. Kami berdoa bagi Bapak Daud Sonda yang ada di Mamuju. Kami berdoa bagi saudara kami Reni yang bertugas di daerah Mamasa. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Sabindo yang bertugas di daerah Nunukan. Kami berdoa bagi Bapak Rudi Kara yang bertugas di daerah Kalimantan. Kami berdoa bagi Bapak Nito yang ada di Kolaka. Kami berdoa bagi Bapak Andarias Untung yang bertugas di daerah Kalimantan. Semua ini adalah jemaat Tuhan, saudara-saudara, rekan-rekan kami yang adalah bagian dari kami di tempat ini. Namun karena tugas dan pekerjaan mereka harus berada di luar kota Makassar ini. Biarlah pertolongan dan pimpinan Tuhan terus menjaga mereka siang dan malam. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka buat, biarlah semata-mata untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Supaya dimanapun mereka berada, pimpinan dan kasih Tuhan menyertai hidup mereka. Kuat dan sehat mereka selalu alami dalam kehidupan mereka. Kami datang juga berdoa pada kesempatan ini Tuhan, mendoakan bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini,
yang sudah lanjut usia, yang mereka adalah para sesepuh kami di tempat ini. Kami berdoa supaya Tuhan terus menjaga dan memberkati mereka, karena mereka telah mewariskan warisan teladan iman bagi kehidupan kami bersama, supaya di dalam kehidupan mereka ada terus pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi hamba-Mu Oma Sambano, supaya Tuhan terus menolong dan memberkati. Kami juga terus mendoakan bagi Oma Maria Kalender, supaya Tuhan menolong dan memberkati. Bagi Oma Linta kami berdoa supaya juga Tuhan menolong dan memberkati. Berdoa buat Opa Rawa, Opa Kondo, Mami. Kami juga berdoa untuk Opa Martin Lama, Opa Dandu bersama dengan Ibu, Opa Martin Lomo, juga Oma Risi. Kami berdoa juga untuk Oma Yohanes 1 bersama dengan Ibu Yohana Tampe. Kami juga berdoa untuk Oma Rumun, Oma Ampang, dan juga kami terus mendoakan bagi hamba Bapak Simon Renin bersama dengan Ibu. Kami juga berdoa buat Oma Roslina Ratke, Ibu Esther Busa, Bapak Yohanes Kupang bersama dengan Ibu. Kami juga berdoa buat Ibu Ludia Dungu, Ibu Ane, dan Ibu Marta Urang. Tuhan, kami menyerahkan mereka adalah orang-orang tua kekasih kami di tempat ini yang terus menjadi teladan iman dalam kesetiaan, dalam pengabdian kepada Tuhan. Kami juga datang berdoakan ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sudah beberapa kesempatan tidak bersama-sama dengan kami oleh karena satu dan lain hal. Namun kami terus mendoakan mereka dimanapun mereka berada, supaya Tuhan menolong dan terus memberkati mereka. Kami teringat bagi hamba-Mu Bapak Matius Rawa, Tuhan memberkati dan menolong. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu atau keluarga Mas Budi, Tuhan memberkati dan terus menolong kehidupan mereka. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Anto Sambano bersama dengan Ibu Merpati. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Martin Meraya bersama dengan Ibu. Kami berdoa bagi hamba-Mu saudara kami Novi, saudara kami Jimmy, saudara kami Eva, Bapak Marjuni, dan Bapak Andika. Tuhan memberkati mereka. Mereka juga adalah bagian dari keluarga besar Jemaat Barbaraya di tempat ini. Engkau hadir dan memberkati senantiasa kehidupan mereka. Dan kami terus berdoa supaya mereka tetap setia di dalam iman dan percaya mereka kepada Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami juga datang mendoakan Tuhan untuk program gereja kami di tempat ini. Dalam tahun ini kami berencana untuk merenovasi untuk plafon dan atap gereja. Kami akan membuat program ini dapat berjalan dengan baik dalam tahun ini. Tentu dengan percaya dan bersandar kepada Tuhan bahwa apa yang kami butuhkan, dana yang kami perlukan, biarlah Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kami. Kalau jemaat-Mu diberkati, biarlah mereka dapat memberikan sumbangsi, kontribusi mereka untuk pembangunan dan renovasi yang ada di gereja kami. Kalau juga kami mendapatkan tunjangan dana dari pemerintah, kami berdoa supaya Tuhan memberkati pemerintah kami, supaya Tuhan menolong dan dapat mencairkan dana tersebut dan kami dapat kelola dengan baik di tempat ini. Kami berdoa juga Tuhan buat program kami dalam tahun ini, Natal yang merupakan program tahunan yang kami terus doakan di dalam Tuhan, supaya Tuhan memberkati program ini. Walaupun masih cukup panjang dan lama waktu yang kami akan persiapkan, namun kami percaya bahwa Tuhan akan mempersiapkan hati pikiran kami dan juga persiapan dana yang kami butuhkan untuk merayakan hari Natal. Kami berdoa supaya Tuhan memberi yang terbaik. Kami juga datang berdoa, ya Tuhan, buat pelayanan kami di tempat ini. Dalam minggu ini Tuhan memberkati. Walaupun jemaat Tuhan tidak ada bersama dengan kami di gedung ini, tapi kami percaya mereka senantiasa setia kepada Tuhan
dengan beribadah, dengan berdoa, dengan bersekutu di tempat, di rumah mereka masing-masing. Kami dalam berdoa ya Tuhan, supaya setiap jemaatmu diberikan kesetiaan, diberikan percaya kepada Tuhan dan takut akan Tuhan, supaya dimanapun mereka berada, mereka senantiasa merindukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga datang berdoa pada hari ini Tuhan, mendoakan untuk pelayanan kami, yaitu pada pelayanan sekolah minggu. Tuhan berkati, supaya anak-anak Tuhan boleh dapat dibawa di dalam persekutuan bersama dengan teman-teman anak-anak sekolah minggu di tempat ini, supaya mereka merindukan Tuhan dalam hidup mereka, supaya mereka diajarkan tentang kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, supaya orang-orang tua diberikan kesadaran, diberikan kerinduan bagi anak-anak mereka, supaya mereka digiring, dibawa di tempat ini, supaya mereka dapat menjadi keluarga yang takut kepada Tuhan, yang mencintai Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga datang berdoa Tuhan buat guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkati supaya ada pertumbuhan baik secara pengetahuan dan juga secara fisik melalui pelayanan-pelayanan yang dibuat oleh guru-guru sekolah minggu di tempat ini. Berkati dedikasi dan komitmen mereka untuk terlibat dalam pelayanan sekolah minggu, supaya apa yang mereka persembahkan kepada Tuhan, apa yang mereka berikan kepada Tuhan, Tuhan berkati dan mereka boleh tetap setia di dalam pelayanan ini. Kami juga datang mendoakan ya Tuhan untuk teman-teman pemuda-pemudi kami di tempat ini. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Mereka adalah anak-anak muda yang memberikan dan mempersembahkan waktu mereka untuk Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan terus menolong mereka dan memberikan mereka kesetiaan di dalam mencari dan mempermuliakan nama Tuhan. Masa muda yang Tuhan berikan kepada mereka, biarlah dapat digunakan sebaik-baiknya untuk hormat kepada Tuhan, mencintai Tuhan, dan menggunakan waktu mereka untuk melayani dan berkomitmen dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya mereka yang tengah mempersiapkan masa depan mereka, Tuhan hadir dan menolong kehidupan mereka. Mereka yang sedang mencari pasangan hidup, tentu kami berdoa dan berserah kepada Tuhan supaya mereka boleh menemukan dan mendapatkan yang terbaik di dalam Tuhan. Dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan, ada waktu yang terbaik bagi mereka untuk bertemu dengan pasangan hidup mereka. Kami juga datang mendoakan untuk persekutuan kaum wanita di tempat ini. Tuhan menolong dan memberkati ibu-ibu yang telah memberikan dan mempersembahkan waktu mereka untuk terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Engkau menolong dan memberkati supaya ada kekompakan, ada pelayanan yang terbaik dari persekutuan kaum wanita. Apapun yang menjadi program mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kami juga datang berdoakan ya Tuhan untuk persekutuan kaum pria dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati dan menolong setiap pengurus untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik mereka, supaya ada kebangunan, ada kesatuan dan peningkatan pada pelayanan persekutuan pria di tempat ini. Berkati bapak-bapak dalam kegiatan dan aktivitas mereka setiap hari, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, supaya semua membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami datang berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati hamba-hamba Tuhan, khususnya bersama dengan Bapak Simon Tandiaga di tempat ini, yang melayani sebagai gembala sidang, gembala satu di tempat ini. Tuhan memberkati, beri kuat dan sehat di dalam Tuhan. Berikan kemampuan untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Juga kami berdoa bagi hamba sendiri sebagai dan selaku gembala dua di tempat ini. Berikan kemampuan, kesetiaan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Juga mendoakan buat jemaat Tuhan di tempat ini dalam pekerjaan mereka masing-masing. Ada begitu banyak jenis pekerjaan,
yang dilakukan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri, kami berdoa supaya Tuhan menolong dan memberkati mereka. Mereka yang bergerak di bidang atau pekerjaan swasta, Tuhan juga menolong, memberkati. Kami juga datang berdoa ya Tuhan, buat pelayanan kami pada tingkat klasis. Berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani, supaya diberikan kekuatan dan kesanggupan di dalam Tuhan, supaya ada peningkatan dan juga kemajuan dalam pelayanan pada tingkat klasis. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan kami pada tingkat sinode, supaya Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang bekerja setiap hari di kantor sinode. Tuhan memberkati dan menolong mereka. Dan kami juga datang berdoa ya Tuhan, dua lembaga sekolah pendidikan teologi, baik yang ada di STT Jafre Makassar maupun STT Kibayan Makale, supaya dua lembaga ini dapat digunakan, dapat dipakai Tuhan untuk menjadi mitra dalam kemajuan dan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja Kibayan. Berkati para dosen yang mengajar, berkati mahasiswa yang telah memberikan komitmen hidup mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan, supaya dapat mempersiapkan yang terbaik dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ke depan. Kami juga dapat mendoakan untuk kota Makassar ini, Tuhan berkati supaya kota ini Tuhan pulihkan dari pandemi virus corona, supaya kota ini kembali aman dan sejahtera di dalam Tuhan. Berkati masyarakat yang ada di kota ini Tuhan, supaya kebaikan dan kemurahan Tuhan menjadi milik bagi semua masyarakat yang ada di kota Makassar ini. Berkati para pemimpin-pemimpin kami, pemerintah kami yang ada di dalam kota ini, Bapak Wali Kota sampai kepada pemerintahan yang ada di setiap lurah dan RT, supaya mereka dapat bekerja sama membangun kota Makassar ini jauh lebih baik di masa yang akan datang. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami pada tingkat pemerintah pusat sampai kepada pemerintahan yang ada di pelosok-pelosok desa, dari Bapak Presiden sampai kepada aparat pemerintahan yang ada di pelosok desa. Berdoa supaya Tuhan memberikan kebijaksanaan, khususnya pergumulan dari bangsa ini yang menghadapi pandemi virus corona, supaya dapat diselesaikan, dapat diatasi, dan dapat pikirkan jalan yang terbaik, solusi yang terbaik untuk kami boleh meninggalkan dan terbebas dari virus ini. Kami berdoa ya Tuhan supaya bangsa ini juga maju dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dan juga toleransi umat beragama. Kami dapat berdoa kepada Tuhan pada hari ini, supaya apa yang kami bawa kepada Tuhan, apa yang kami menguli, Tuhan mendengarkannya, karena kami datang berdoa dan mengucap syukur untuk waktu dan syafaat kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi untuk mengiringi dan menyambut firman Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak, saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu, hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang, karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dimuliakan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menemani. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, hari ini kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati dan mengurapi kami dengan wibawa pertolongan daripada-Mu. Kami percaya bahwa jemaat-Mu akan diberkati lewat pelayanan firman, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan, Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu. Biarlah firman, biarlah kata-kata-Mu menjadi kata-kata kebenaran pada hari ini. Kami menyerahkan pelayanan firman ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ambil di dalam pertama Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatan yang jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan
atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekian jauh membaca firman Tuhan. Kata kasih yang digunakan oleh Rasul Yohanes di sini bukanlah sebuah kata kasih dalam bentuk kata benda atau kata sifat. Tetapi kata kasih yang digunakan di sini adalah kata kasih dalam bentuk kerja aktif. Mengasihi. Baiklah kita mengasihi saudara-saudara kita. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang kita sudah bacakan pada hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi, sekaligus menjadi pokok pikiran pada renungan kita hari ini. Pada ayatnya yang ke-11, di situ dituliskan bahwa sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Yohanes 13 ayat 34 menuliskan, aku memberitakan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kemudian diulang di dalam 1 Yohanes 3 ini, bahwa sebelumnya kita pernah dan telah mendengarkan berita bahwa kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Mengapakah kita harus saling mengasihi? Yang pertama berbicara tentang karena kasih Allah yang ada dalam diri kita. Saya tidak membawa konteks ini bahwa kita belum mengenal bagaimana Allah telah menjadikan diri kita sebagai orang yang telah dikasihani. Tetapi bagaimana kita merefleksikan bahwa kita harus mengasihi. Yang pertama kita sadari bahwa karena kita sudah menghidupi kasih Allah dalam diri kita. Kita diingatkan bagaimana Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Allah, juru selamat dalam kehidupan kita, yang meninggalkan tahta kemuliaannya untuk datang ke dalam dunia yang fana ini, melihat dan menyelamatkan orang yang berdosa. Karena kita ini memiliki dosa warisan yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Kita mendapatkan dosa warisan, di mana dosa itu membuat hilangnya persekutuan dengan Tuhan, putusnya persekutuan dengan Tuhan. Kita telah diklaim sebagai orang atau manusia yang memberontak kepada Tuhan, yang harusnya mendapatkan ganjaran, mendapatkan hukuman dari Tuhan. Tetapi karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena Tuhan rela untuk datang ke dalam dunia, karena begitu besarnya kasihnya, Dia datang sebagai manusia untuk mengangkat kita dalam keadaan kita berdosa, dalam keadaan dan kenajisan yang dibuat oleh kita sebagai manusia. Dia menyelamatkan kita. Dia membuktikan kasih-Nya yang besar supaya kita diselamatkan di dalam Tuhan. Dia telah menyerahkan nyawanya, rela untuk disalibkan demi keselamatan kita sebagai orang yang dikasihinya. Itulah yang pertama-tama mengapa Yohanes mengingatkan kita bahwa mengapa kita harus mengasihi.
karena kita sudah mendapatkan kasih yang sesungguhnya dari Allah kita. Kemudian, untuk membedakan antara perbuatan yang jahat dengan perbuatan yang benar di hadapan hadirat Tuhan, dikisahkan dan dikutip kembali dalam bagian firman Tuhan yang kita bacakan hari ini, bahwa sama dengan Kain yang berasal dari si jahat, membenci saudaranya, tidak memiliki kasih terhadap saudaranya, kepada adiknya. Bahkan kebencian itu, ketidak memiliki kasih itulah dia membunuh adiknya, karena dia berasal dari si jahat. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki kasih, dia berasal dari si jahat, dan dia membenci kebenaran. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus saling mengasihi? Yang kedua, berbicara tentang karena kita ini adalah saudara seiman. Dalam garis keturunan manusia, kita berasal dari sumber yang sama. Dari secara rohani, hari ini kita mengatakan bahwa setiap orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi adalah bersaudara di dalam Tuhan. Apalagi kita di konteks ras yang sama, bahasa daerah yang sama, tentu tidak jauh-jauh. Mungkin kita sudah dari generasi sekian puluh orang yang dituakan di atas kita. Sesungguhnya kita semua ini adalah satu. Entah itu berasal dari utara, selatan, timur, barat. Tapi kalau kita masih memiliki bahasa daerah yang sama, sesungguhnya kita ini adalah orang yang bersaudara, orang bersaudara yang dikasihi Tuhan. Mengasihi saudara, saudara kita sebagai saudara seiman di dalam Tuhan. Saya senang sekali mendapatkan sebuah ilustrasi yang lukiskan. Di situ ada seorang anak sekitar yang duduk di bangku SD. Dia mempunyai kegemaran untuk melukis. Dan dia belajar untuk terus memperbaiki setiap lukisan yang dia buat. Suatu ketika dia mempercayakan dirinya untuk melukis sebuah lukisan. Dan lukisan itu dipajang di salah satu aula dengan ada satu catatan kecil di situ. Dia menuliskan bahwa kalau Bapak Ibu menemukan kesalahan pada lukisan ini, silahkan beri tanda lingkaran hitam. Lalu kemudian pada keesokan harinya dia kembali mendapati lukisan itu, dan lukisan itu sudah banyak lingkaran hitam, yang artinya bahwa begitu banyak koreksi, begitu banyak kesalahan yang dibuat dalam lukisan itu. Kemudian dia mengubah teknik melukisnya. Dia belajar lagi dengan sungguh-sungguh bagaimana melukis dengan baik. Kemudian lukisan yang kedua, dia kemudian memasang lagi lukisan itu di aula dengan menuliskan catatan yang sama, bahwa bagi Bapak Ibu yang menemukan kesalahan dalam lukisan ini, silahkan untuk memberi tanda hitam.
Namun keesokan harinya dia mendapatkan lukisan yang keduanya, juga penuh dengan tanda hitam pada lukisan itu. Hatinya menjadi sedih. Lalu dia bertanya kepada guru yang mengajarkan teknik melukis kepada dia, bahwa kenapa saya sudah belajar dengan baik, sudah menerapkan teknik-teknik melukis dengan baik, mengapa masih banyak koreksi dalam lukisan ini menurut orang lain? Lalu kemudian gurunya memberi saran bahwa ubahlah kalimat yang ada pada catatan kecil pada lukisan itu dengan kalimat bahwa siapapun yang menemukan kesalahan pada lukisan ini, silahkan perbaiki. Lalu kemudian dia membuat lukisan yang ketiga, memajang di aula, dan keesokan harinya, Bapak Ibu Saudara, dengan catatan itu, dia sudah tidak menemukan lagi ada orang yang memberi lingkaran pada lukisan itu, karena dianggap bahwa tidak ada di antara yang melihat itu sanggup untuk memberikan koreksi atau melukiskan, memperbaiki kesalahan itu. Lalu kemudian dia merasa senang, anak ini merasa senang dan berkata, ternyata sudah tidak ada lagi koreksi untuk lukisan ini. Lalu kemudian dia bertanya kepada gurunya, mengapa ini bisa terjadi pada lukisan yang ketiga? Dan anak ini pun mendapat jawaban dari guru lukisnya dengan mengatakan bahwa adalah mudah bagi seseorang untuk menemukan kesalahan orang lain, namun sulit bagi mereka atau bagi seseorang untuk memperbaiki suatu kesalahan. Jadi kadang orang hanya menilai tentang kesalahan orang lain, tetapi belum tentu ia mampu memperbaiki kesalahan. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa serumban di mata orang kelihatan, tetapi balok di mata sendiri tidak nampak. Artinya bahwa begitu mudah kita melihat kesalahan pada orang lain, entah sesuatu yang benar, sekalipun kebenaran yang dilakukan, sekalipun sudah baik dia lakukan, kita begitu sulit menemukan sesuatu yang baik dari orang lain. Tetapi kalau untuk mencari kesalahan orang, terlalu mudah untuk memberikan penilaian, padahal belum tentu hal yang baik dia miliki, belum tentu dia juga adalah orang yang sempurna di dalam melakukan sesuatu yang baik. Sebaik apapun yang Anda lakukan dan berapa besar yang Anda curahkan untuk kebaikan, akan selalu ada komentar yang negatif. Dan belum tentu hal itu terjadi karena sesuatu yang buruk dalam diri kita. Mungkin karena konsep kita yang berbeda. Seseorang menginginkan sesuatu yang ada di dalam pikirannya, sementara yang kita lakukan juga yang ada di dalam diri kita. Itu sebabnya konsep kita belum ketemu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam menerapkan kasih yang kita sudah miliki, harusnya kasih yang juga tanpa pamrih. Kalau di dalam ayat firman Tuhan menyebutkan bahwa demikianlah kita ketahui bahwa kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Pada ayatnya yang ke-16, kita dituntut, kita diharuskan, diwajibkan
untuk mengasihi saudara-saudara kita, tanpa peduli apakah dia pantas atau tidak mendapatkan kasih itu, tanpa peduli apakah dia layak atau tidak mendapatkan kasih itu. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita mau mengasihi karena kita sudah mengasihi. Kita lupa tentang sebuah pengorbanan yang Yesus lakukan. Bahwa Yesus mengasihi, Tuhanlah yang datang dan mengasihi kehidupan kita. Dan kita dituntut hanya mengasihi saudara kita. Kalau ada saudara kita yang berbuat jahat kepada kita, kejahatan tidak perlu dibalas dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan kebaikan. Bagi kasih itu berbicara tentang hal yang begitu luas. Dukungan, arahan, bimbingan. Kalau ada saudara kita yang lemah di dalam rohani mereka, kita mengasihi mereka lewat bimbingan kehidupan yang menjadikan mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, itulah sebabnya Yohanes mengingatkan kita bahwa marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan hanya lidah kita yang berbicara, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dengan perbuatan, dengan tindakan, action yang ada pada kita, mari kita saling mengasihi, supaya nyata dan sempurna bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang telah memperoleh kasih itu, supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin atas firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami terima kasih bahwa Engkau mati dan menyerahkan nyawa untuk keberadaan kami yang berdosa, karena kasih-Mu yang besar, karena kekuasaan-Mu yang nyata dan sempurna atas kehidupan kami. Maka Tuhan, berikan kami kemampuan, kekuatan untuk dapat mengaplikasikan, menyalurkan kasih Allah dalam kehidupan kami, tanpa harus melihat, tanpa harus memperhitungkan, tanpa harus memandang bagaimana orang atau seseorang kami harus dan perlu kasihi. Tetapi biarlah kami saling mengasihi satu dengan yang lain, supaya kebenaran Tuhan dinyatakan, digenapi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, berikan kuat dan sehat dalam hidup kami, karena kami berdoa bersyukur atas firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan, dan kita mengangkat satu pujian dari nyanyian kemenangan imam nomor 194. Dalam hartaku kuserahkan Yesus padamu, hatiku pun kuserahkan Yesus padamu. Kunaikkan pujianku dan fase selanjutnya. Dan hartaku kuserahkan Yesus padamu, hatiku pun serahkan Yesus padamu. Kunaikkan pujianku, ku puji Dikau Tuhanku, ku berani karena Injil-Mu, aku milik-Mu. Ayatnya yang kedua. Ku serahkanlah hidupku
jadi punyamu. Isi dunia semuanya terliput dengan kuasa-Nya. Ku beri ampun dan bagimu aku milikmu. Untuk persembahan yang telah kita persembahkan kepada Tuhan, mari kita berdoa bahwa berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dan percayakan untuk dikelola dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, bahkan di dalam pelayanan. Atasnya kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati kehidupan kami. Biarlah jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan mereka kepada Tuhan pada pagi hari ini, usaha dan pekerjaan oleh setiap jemaat-Mu, Tuhan memberkati. Setiap pagi hingga petang mereka bekerja, beraktivitas, semua mereka kerjakan karena mereka ingin dan memperoleh setiap berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena itu Tuhan berikan kuat dan sehat bagi jemaat-Mu, supaya melalui apa yang mereka kerjakan, mereka bersukacita dan dilimpahkan dengan berkat-berkat Tuhan bagi kehidupan mereka. Dan apa yang telah dipersembahkan kepada Tuhan pada pagi hari ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk pelebaran dan pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena itu Tuhan berkati persembahan ini, kudus sucikan supaya berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya jemput kita untuk berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dari nyanyian kemenangan imam nomor 148, tinggal sertaku hari telah senja. Tinggal sertaku hari telah senja, makin gelap ya Tuhan tinggallah, dikala hilang pertolonganku, Maha Penolong tinggal sertaku. Ayat yang kedua. Hidupku suruh aja mendekat, nikmat duniawi hanyut melenyap, tiada yang tahan, tiada yang teguh. Kau yang abadi tinggal sertaku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan telah memimpin jalannya ibadah kami, sehingga kami boleh berada di penghujung ibadah kami pada hari ini. Dan biarlah rahmat dan anugerah Tuhan menyertai kehidupan kami sekalian. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kasih karunia dan pertolongan daripada Bapa kita, penyelamatan di dalam Kristus Yesus, menyelamatkan kehidupan kita bersama, dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini
sampai kedatangan Yesus pada kali yang kedua merantik saleh-salehnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, disilakan untuk duduk kembali, dan demikianlah ibadah kita. Kiranya Tuhan tetap menyertai kita. Salam sehat, senantiasa diberkati di dalam Tuhan Yesus. Amin.